Akhirnya nih ya, aku nemuin cara untuk gabungin dua hal terfavoritku di dunia, film dan video games. Ya, mulai sekarang aku di sini akan bahas film sambil main game, random video game. Pokoknya apapun yang lancar untuk dimainin sambil direkam oleh komputerku. Untuk pertama ini, aku akan bahas film animasi terbaru dari Netflix, film si SpongeBob, Sponge on the Run, sambil main game yang lumayan cocok, game SpongeBob Super Sponge, keluaran PlayStation tahun 2001. Sekitar pertengahan akhir durasi gitu, film Sponge on the Run ini nampilin sekuen adegan yang mirip-mirip sama courtroom drama. Tuh, kebayang nggak SpongeBob ada courtroom drama? Dalam adegan tersebut kita melihat ada Patrick, ada Sandy, dan teman-teman SpongeBob yang lain bergantian memberikan kesaksian kepada Dewa Poseidon demi membela SpongeBob yang dijadikan tersangka. Bahkan di adegan itu Squidward be like, "Oh, when I first met SpongeBob, I kinda like him." Jadi mereka menceritakan kisah pengalaman mereka, bagaimana bisa mengenal si Sponge kuning ini waktu mereka masih kecil. Kita pun dibawa flashback menyaksikan langsung pertemuan-pertemuan tersebut. Dan disitulah menurutku itu satu-satunya bagian menarik yang ada di film ketiga SpongeBob ini. Karena flashback masa kecil itu satu-satunya hal original, satu-satunya hal yang fresh, hal yang beneran ingin aku lihat gitu dari semesta SpongeBob yang dieksplorasi kembali di film ketiga ini. Jadi ketika aku tahu bakal ada film ketiga, bakal ada aku pikir bakal ada penjabaran ekspansi universe lagi. Yang jadi bikin penasaran itu tentu adalah ingin melihat bagaimana awal mula dari semua itu, bagaimana SpongeBob dan Patrick bisa jadi sahabat seperti sekarang ini. Ini siputnya nyampe nggak? Kena. Oke, jadi kita tentu ingin melihat cerita SpongeBob ketemu teman-temannya seperti Squidward, ataupun bagaimana dia bisa kerja sama Mr. Krabs. Ya kan, kita ingin tahu bagaimana SpongeBob dan teman-temannya dengan tokoh-tokoh lain itu berteman di awal. Nah, jadi itu semua ada di adegan courtroom drama. Karena poin dari sekuen adegan tersebut adalah untuk menyimak seperti apa sih para sahabat itu memaknai si SpongeBob itu sendiri, untuk menunjukkan arti persahabatan SpongeBob kepada mereka. Nah, seharusnya sutradara Tim Hill mengerahkan semua komandonya itu untuk menyusun cerita yang benar-benar jadi semacam prequel itu. Harusnya Tim Hill fokusnya ke sana aja jika dia memang mau menghormati legasi dari kartun anak-anak yang cukup fenomenal ini. Namun alih-alih itu, kisah prequel tersebut hanya diperlihatkan singkat dan seperti dirangkum begitu saja dengan menempatkannya pada selipan-selipan courtroom drama seperti tadi, tidak melalui narasi yang benar-benar kohesif dan koheren. Nggak kena. Yes. Oke. Sponge on the Run ngikutin rutinitas cerita SpongeBob yang biasa. Awalnya tuh dia seperti biasalah, dia nyapa Gary, dia pergi kerja ke Krusty Krab, dia masak Krabby Patty, bikin kesel Squidward on the way. Terus dia pulang dari tempat kerja dan menemukan Gary, si siput kesayangannya, hilang. Gary diculik oleh Poseidon sehingga SpongeBob dan Patrick mutusin untuk hit the road, pergi menyelamatkan Gary. Nah, selagi dua sahabat ini terlibat perjalanan yang absurd, Plankton menyatroni Krusty Krab dan of course dia bermaksud mencuri resep rahasia Krabby Patty.
Namun sepeninggal SpongeBob, Krabby Patty jadi sepi. Mr. Krabs sedih karena tanpa SpongeBob usahanya nggak bisa jalan. Nah, ini bisa jadi sikap dan persahabatan SpongeBob itu adalah rahasia dalam resep rahasia itu sendiri. Jadi ceritanya kembali ke cerita semula seperti petualangan begitu. Dan memang bukan film SpongeBob namanya jika tidak absurd ataupun tidak nyeleneh. Tidak random gitu. Kita kan udah nyaksiin gimana randomnya karakter-karakter dan kejadian dalam 2 film layar SpongeBob sebelumnya. Tuh lihat aja di game ini kan dia naik jellyfish, bunuhin apa itu siput tak berumah. Memang random, SpongeBob itu terkenal dengan random dan absurd. Film ketiganya ini berusaha untuk mempertahankan cap dagang tersebut. Kita akan melihat begitu lebar rank keabsurdan yang muncul, mulai dari ada robot hingga kemunculan zombie-zombie yang bisa nari. Namun semua itu cuma muncul random gitu aja, memang nggak ada arti apa-apa. Tidak nambah banyak ke dalam narasi, tidak nambah apapun ke dalam journey yang dilalui oleh si SpongeBob itu. Di luar buat have fun, senang-senang random gitu aja. Jadi random things yang di sini tuh kayak benar-benar semuanya tuh random. Yang random tuh dikumpulin gitu, berharap supaya jadi lucu dengan mindset semakin random maka semakin lucu lah kejadian-kejadian di film ini. But it just doesn't work. Wait, ini aku ngapain di tempat Sandy? Oh, nggak ada udara di sini berarti. Harus masuk air ini kayaknya buat ngisi udara. Tuh bahkan game ini pun kreatif kan, dia punya ada perbedaan misi, perbedaan konsep playstyle-nya di antara 2 level. Jadi random yang tadi itu sebenarnya ada maknanya. Dan memang sekiranya ada perbedaan tegas antara random yang lucu dengan random yang cuma malas. Petualangan absurd SpongeBob mencari Gary tentulah masih akan menjadi perjalanan yang menarik. Dengan syarat, hal-hal yang ia temui dalam perjalanan tersebut bakal jadi bangunan untuk sesuatu. Entah itu bakal jadi bangunan untuk pembelajaran ataupun hanya sekedar big punchline. Jika film diarahkan sepenuhnya untuk komedi receh. Seperti kayak film road trip lah. Kan di film itu si Patrick juga nyinggung dikit, wah ini road trip 2 sahabat gitu katanya. Tapi kerandoman dalam film ini tuh nggak nyatu gitu, kayak jalan masing-masing. Kayak ada ini waktunya dia begini, ini waktunya dia begitu, tapi cuma selesai di situ aja. Tidak seperti tidak ada benang merah. Seperti film ini cuma masukin banyak-banyak itu ya untuk durasinya bisa panjang gitu. Bagiku film ini tampak seperti mereka memang ingin ceritain tentang masa kecil SpongeBob, tapi sekaligus juga mereka tidak ingin menceritakannya gitu aja gitu. Jadi mereka cuma punya itu buat ceritain dan mereka manjang-manjangin. Jadi mereka film ini malah mikirin cara bagaimana bisa menyelipkan jatuh lagi. Untung masih sempat ngisi. Jadi film ini malah mikirin bagaimana cara mereka bisa menyelipkan prequel cerita masa kecil itu tanpa benar-benar menceritakannya. Memang gak masuk akal sih kedengarannya, tapi memang begitulah persis film ini terasa untukku. Mereka masukin banyak hal random sebagai pengantar untuk hal penting yang gak ingin mereka expose banyak-banyak. Ini Suzon Mode On. Film ini desperate untuk jual apapun tentang SpongeBob, tapi either gak pengen susah banget manjatnya. Tapi either pengen instan alias nggak mau repot, atau mereka cuma mau sok-sokan memposisikan film sebagai test the water gitu. Alias nanti bakal ada film lain yang benar-benar menceritakan tentang masa kecil itu. However, jika mau berbaik sangka, SpongeBob ini bisa jadi pengen ngajak kita untuk menghargai keberadaan SpongeBob itu sendiri. Tokoh ini adalah karakter yang
yang rela menempuh perjalanan jauh dan supposedly berbahaya demi hewan peliharaannya. Aku nggak akan bohong kalau aku bilang aku memang relate sih dengan itu. I mean, kucingku nggak pulang makan siang aja aku langsung nyariin keluar kompleks. Jadi in some way film ini juga bisa relate. Meskipun si SpongeBob itu aneh, suka ngasal dan sering kali bego, tapi SpongeBob dalam universe ini merupakan sosok yang digambarkan sebagai teladan lah. Kualitas terbaik dalam diri SpongeBob adalah ia tak pernah egois. Dia sangat menghargai persahabatan. Kita lihat dia menyayangi peliharaannya sama besar dengan dia menyayangi teman-temannya, dengan dia menyayangi rekan kerjanya, menyayangi bosnya, hingga kesaingan kerja si Plankton itu. Film ingin menonjolkan hal tersebut. Teman-teman SpongeBob itulah yang pada cerita ini dibuat untuk menyadari peran kehadiran SpongeBob itu di dalam hidup mereka. Jadi bisa jadi cinta dan persahabatan SpongeBob terhadap mereka itulah yang sebenarnya jadi resep rahasia yang buat hidup mereka semua jadi ceria. Jadi cerita ini punya pesan yang bagus juga sebenarnya, dan lumayan lah buat ditonton anak-anak, ngajarin banyak hal. Dan memang sepertinya anak-anak itulah jadi kerandoman yang di setel maksimal di film ini tuh boleh jadi dilakukan demi anak kecil zaman sekarang yang attention span-nya tuh konon makin singkat gitu. Jadi biar anak kecil yang nonton tuh nggak cepat bosan. Jadi biar ada banyak hal-hal yang variatif gitu. Tapi tentu saja drawback-nya adalah anak-anak yang nonton juga malah nyawa hampir habis. Ya, jadi drawback-nya anak-anak kecil tuh bisa jadi malah jadi bingung kan nontonnya, karena ceritanya pindah-pindah gitu. Aku sendiri seumur umur belum pernah nemuin cerita SpongeBob yang sekacau ini. Aku suka dua filmnya yang dulu karena benar-benar terasa petualangannya, benar-benar terasa development karakternya, dan juga berusaha memasukkan hal segar yang tidak bisa mereka lakukan di televisi, kayak bertualang jadi superhero gitu kan di film kedua. Nah di film ketiga ini aku cuma bisa bengong. Hal yang baru yang ada di film ini cuma visualnya jadi nggak 2 dimensi lagi tapi full 3D, efek komputer semua. Ada juga beberapa adegan tertentu yang menyatukan si SpongeBob dengan pemandangan live action alias pemandangan asli. Untuk sekedar soal visual, memang film ini berhasil jadi lebih cantik. Namun 3D itu juga tidak banyak menambah untuk cerita. Tidak akan ada banyak bedanya jika film ini tetap menggunakan gaya animasi klasik 2 dimensi kayak di game ini. Sekali lagi itu juga menunjukkan memang kreativitas pembuat tuh minimalis di sini, cuma sekedar di 3D-in aja gitu. Soalnya di film SpongeBob yang kedua kita udah lihat visual 3D itu mampu dimainkan oleh pembuatnya dengan efektif ke dalam cerita, nggak semata untuk bercantik aja. But then again, sepertinya memang aspek visual di film ini memang cuma diniatkan untuk supaya lebih appeal buat anak-anak aja kan, karena memang sekarang animasi 3 dimensi itu memang lebih banyak dinikmati. Semua film buat anak-anak kebanyakan memang harus udah 3D, kalau nggak anak kecil nggak mau nonton memang. Dan mungkin juga syukur-syukur supaya ada orang dewasa yang nyasar gitu, nyangka ini karena gambarnya kayak Pixar, jadi kualitas ceritanya pun sama kayak Pixar. Padahal jauh banget. Random dan absurd adalah yang membuat SpongeBob. Namun cerita yang koheren membuat sebuah film menjadi film yang bagus. Itu nggak ada di SpongeBob ini. Sponge and the Run gak cukup hanya dengan jadi film SpongeBob aja. Film ini harusnya bisa berbuat lebih banyak terhadap penggarapan ceritanya. Pertolongan SpongeBob mencari Gary,
kalau mau arahnya ke sana aja, mestinya juga harus bisa dibuat lebih menarik lagi. Jikapun bukan tentang itu, film ini padahal punya cerita yang menarik untuk diangkat, yakni masa kecil SpongeBob. Cerita awal mula mereka bisa bersama-sama, tapi anehnya film ini juga kayak nggak mau bahas itu secara total gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen cari oleh film ini gitu. Karena bingung seperti itu, maka aku hanya memberi nilai 3 dari 10 untuk SpongeBob Movie Sponge on the Run. Oke, ini aku udah cukup lama mainnya, capek juga ngomongin sambil main game. That's all we have for now. Jangan lupa hit like and subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough game berikutnya. Juga kalian bisa share komen about apa kek episode SpongeBob mana gitu yang paling berkesan buat kalian. Terus bisa juga komen request game apa yang mungkin kalian pengen lihat aku mainin berikutnya. Karena memang aku akan do this regularly. Karena lumayan dengan bikin review dengan kayak gini tuh nggak perlu repot mikirin copyright. Dang it. Nggak perlu repot mikirin copyright klip trailer film gitu, karena sekarang kan susah, banyak aturan mau kayak trailer film doang. So yeah, see you in another time. Remember, in life there are winners, there are losers.